Bukan hanya selebriti perempuan yang tertarik mengoleksi perhiasan. Kabarnya perhiasan untuk pria dapat menambah pesona dan daya tariknya dengan mudah. Laki-laki memakai perhiasan nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah. Tergantung dia pengen apa, dia cocok atau enggak. Kadang tadinya kan the only jewelry that man can wear sebenarnya cuma jam doang gitu kan. Tapi kalau misalkan kita pengen explore ke area perhiasan kayak gini nggak ada masalah sih. Selama kita pede pakainya, terus ada statement yang kita mau sampein, itu nggak ada masalah. Jadi saya di sini pengen mendorong semua laki-laki untuk bisa kayak yang just go ahead gitu, kayak ekspresikan lah gitu. Selama itu cocok nggak cocok, biarin itu jadi opini orang. Tapi yang penting kalau misalkan kamu mau pakai kayak berlian gitu segala macam, sekarang udah bisa di provide. Menurut saya kebutuhan dari aksesoris buat pria itu terkadang kita ngelihatnya kan sekarang tuh wah, cowok tuh mampu gitu loh untuk beli sesuatu gitu ya. Apalagi buying power-nya cowok tuh sekarang lebih dandan gitu, fashion apa segala macam. Nah kemudian waktu itu kita ngobrol, kenapa ya berlian untuk cowok-cowok itu belum, terutama untuk pasar milenial, untuk pasar anak muda belum begitu masuk gitu. Akhirnya saya ngobrol sama Bu Airin dan bilang bahwa gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu yang sungguh sangat anak muda, ya kan, yang anak muda bisa pakai gitu, tapi di satu sisi itu adalah berlian gitu. Dan sebenarnya itu aksesoris itu lebih ke statement ya gitu. Selama ini kan laki-laki mampu untuk beli jam gitu kan ya. Sekarang pasar jam itu kan buat laki-laki, mereka mampu untuk beli yang harga berapa miliaran, ratusan juta gitu. Tapi terkadang mereka ada suatu keinginan untuk pakai pakai line jewelry tapi tidak terakomodir dengan baik. Awalnya Junot bingung mencari aksesori yang cocok untuk dirinya. Karena itu dia mencoba terjun langsung mendesain perhiasan khusus pria. Saya di sini menentukan model, terus udah kayak gitu pastinya design direction, habis design direction marketingnya juga. Perhiasan bukan sekadar dipakai, tetapi juga untuk investasi. Banyak sih ya di rumah ya, gitu. Banyak sih di rumah kalau buat perhiasan. Cuman berapa banyaknya mungkin nggak terlalu ngitung. Bulan Ramadan pasti penuh cerita menarik. Seperti yang dialami Tisa Biani, kekasih Dul Jailani ini sangat menikmati bulan Ramadan meski dia menghabiskan hari di lokasi syuting film dan web series. Kalau bedanya Ramadan tahun ini sebenarnya nggak terlalu beda juga ya, karena kan kita juga masih mengalami masa-masa pandemik sama kayak Ramadan tahun kemarin gitu. Paling sekarang juga lebih mampu beradaptasi aja gitu sama keadaan pandemi sekarang, harus tetap pakai protokol kesehatan walaupun sekarang juga udah mulai ada kesibukan gitu. Jadi ya pokoknya jalanin aja gitu. Yang paling penting sih kumpul keluarganya tuh harus tetap wajib gitu. Cuman nggak tahu nanti Lebaran bakal bisa kumpul-kumpul atau enggak gitu. Lalu untuk Lebaran di masa pandemi ini, apakah Tisa memiliki persiapan khusus? Persiapan Lebaran, kalau baju sih aku termasuk orang yang santai ya gitu. Keluarga aku tuh bener-bener santai banget sama baju Lebaran. Yang paling penting kan silaturahmi kumpul sama keluarganya. Terus biasanya makanan tuh penting banget gitu. Kalau soal masalah fashion, ya keluarga aku orangnya cuek. Misalnya kayak ya udahlah gitu. Yang penting kumpul-kumpul. Paling itu aja sih. Makanan yang terus ada sih rendang, opor, nasi ya paling penting, lontong. Terus biasanya sih makanan-makanan kecil gitu kayak nastar, terus putri salju dan lain-lain. Ramadan selalu menjadi bulan yang istimewa bagi Indra Bekti, terutama soal menu buka puasa yang harus istimewa juga. Menu kolak harus selalu ada di meja makan suami Aldila Jelita ini. Kolak spesial yang dibuat istri tercinta. Iya, seperti biasa kalau di rumah kita buka puasa bersama tuh dengan kolak ya, dengan ya kita kolak sih paling penting, itu kolak yang harus ada dalam rumah. Karena hobi banget makan kolak ya, biar itu yang manis-manis itu pasti membahayakan, karena
makan kolak itu hanya cuman pada saat di rumah kita tuh pada saat Ramadan aja. Nggak ada selain itu, bulan-bulan lain tuh nggak ada. Jadi ya coba di bulan Ramadan kolak itu hadir gitu. Dan itu rasanya ya seneng gitu. Setiap datang pulang makan kolak manis-manis, aku jadi lapar ini Sedangkan untuk lebaran rencananya Indra akan berkumpul bersama keluarga di sebuah villa. Bersama lebaran sih kita udah nih, udah ada apa namanya, kita mau nginep di sebuah villa lah gitu nanti, kita udah booking gitu dari sekarang, dan kita tapi masih agak sedikit takut karena nanti gimana ya kalau pada saat kita mau ke villa nanti dikira mudik apa dikira kadang nggak boleh mudik ya kan, apa dikira ini apa liburan gitu kan. Paling yang diminta kan adalah ya kita harus ada antigen segala macam itu kan. Sementara Denny Malik hanya akan berkumpul di rumah saja karena pandemi masih berlangsung. Tahun lalu memang kita nggak berkunjung. Tahun ini nggak tahu, lihat keadaan. Paling saya berkunjung hanya kepada keluarga kandung ya, ibu gitu. Tapi selebihnya kita keluarga besar gitu, tante, om, keponakan, sepupu nggak ada kumpul sih tahun lalu. Tahun ini belum tahu.